Halo co-friends, pada soal ini terdapat dua garam yaitu CaCO3 dan CaSO4 dan yang ditanyakan adalah garam mana yang kelarutannya dipengaruhi oleh asam. Sebelumnya kita harus tahu dulu kesetimbangan kelarutan dari kedua garam tersebut. Yang pertama, pada CaCO3 dapat membentuk ion Ca2+ dan CO3 2-. Sedangkan pada CaSO4 dapat membentuk ion Ca2+ dan SO4 2-. Selanjutnya, yaitu reaksi ketika dilarutkan dalam asam atau terjadi penambahan asam atau H+. Pertama, kita bahas pada sistem CaCO3 terlebih dahulu. Penambahan asam atau H+ pada CaCO3 akan bereaksi dengan CO3 2-, sehingga reaksinya adalah H+ ditambah CO3 2- akan membentuk reaksi kesetimbangan HCO3-. CO3 2- keluar dari sistem kesetimbangan kelarutan yang menyebabkan kelarutan CaCO3 akan meningkat. Selanjutnya, HCO3- dapat bereaksi lebih lanjut dengan H+ sesuai reaksi H+ ditambah HCO3- membentuk CO2 dan H2O. Reaksi ini juga menyebabkan kelarutan CaCO3 lebih meningkat. Selanjutnya kita lihat penambahan asam pada sistem CaSO4. Penambahan asam atau H+ pada sistem kelarutan CaSO4 akan bereaksi dengan SO4 2- membentuk kesetimbangan HSO4-. HSO4- sifat keasamaannya lebih besar dari keasaman HCO3 sehingga HSO4- tidak bereaksi lebih lanjut dengan H+. Jadi, tidak terjadi peningkatan kelarutan CaSO4. Sehingga untuk reaksi akhirnya adalah pada sistem CaCO3 terjadi reaksi CaCO3 ditambah 2H+ menjadi Ca2+ ditambah CO2 ditambah H2O. Sedangkan pada CaSO4 terjadi reaksi kesetimbangan CaSO4 ditambah H+ menjadi Ca2+ plus HSO4-. Di sini kita perhatikan pada sistem CaCO3 nya merupakan panah satu arah, yang berarti dia tidak bolak-balik dan menunjukkan bahwa CaCO3 dapat bereaksi dengan asam. Sedangkan CaSO4, panah reaksinya adalah reversibel atau bolak-balik yang menunjukkan CaSO4 tidak bereaksi dengan asam dan membentuk suatu kesetimbangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa CaCO3 dapat larut dalam asam, sedangkan CaSO4 sukar larut dalam asam. Sehingga antara garam CaCO3 dan CaSO4 yang kelarutannya dipengaruhi oleh asam adalah garam CaCO3. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.